Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz, selama ini yang dibahas itu kan yang nggak boleh riba, yang nggak boleh ngutang dengan bunga, itu kan individu. Cuma yang jarang dibahas negara. Negara ini kan punya utang, tentu saja dia bayar bunga. Ya, Nah itu kan, lalu negara juga melanggengkan sistem riba. Bank-bank semuanya riba, semuanya berlaku riba, sehingga yang non riba ini kejepit lah, istilahnya kejepit. Nah pertanyaannya, apakah negara menanggung dosa rakyat? Itu satu. Yang kedua, tema-tema yang disampaikan Pak Ustadz nih bagus, menambah ilmu. Tapi di sekitar area Banjarmasin itu jarang didapati Pak Ustadz tema-tema yang bermutu seperti ini. Kebanyakannya itu tematik terus. Sehingga dianggap kita ini bodoh melulu jemaah nih. Padahal kita udah bertahun-tahun di masjid itu udah bertahun-tahun. Kita sampaikan saran, Pak gimana kalau materinya ini ditingkatkan lah. Apa jawabannya? Ini kan cuma memicu saja. Kalau kamu pemicu. pemicu maksudnya ya awal lah, awal untuk belajar. Kalau kamu mau yang lebih dalam ya mondok aja. Kita ini kan udah tua Pak Ustadz. Gimana mondok lagi habis waktunya nih. Nah, gitu Pak Ustadz. Jadi tema yang disampaikan harapan kita mendapat ilmu seperti ini itu jarang Pak Ustadz di Banjarmasin nih. Hampir tidak ada ya. Ya tematik melulu lah gitu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama begini, bisa nggak kita jadi orang soleh andai kita tinggal di negeri kafir? Bisa? Bisa Pak? Bisa. Nabi Musa alaihissalam tetap seorang yang soleh walaupun beliau tinggal di negeri Fir'aun. Sehingga jangan pernah berharap gini, kalau pengen jadi orang soleh, negerinya dulu dibenerin. Negerinya harus baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sehingga kalau negerinya sudah bertakwa, barulah rakyatnya bertakwa. Ini teori kebalik. Teori yang benar gimana? Takwa itu amal individu. Maka kembalikan kepada masing-masing pribadi. Kalau kamu tidak bisa mengubah negeri ini jadi bertakwa, ya sudah minimal kamu jadi orang yang bertakwa. Makanya ada ungkapan, aqimu daulatat tauhid fi qulubikum takum fi ardikum. Tegakkanlah negeri tauhid di hati kalian, maka nanti akan tegak di bumi kalian. Sehingga kalau kita cuma bercita-cita gimana caranya agar negeri ini khilafah, cuman itu saja. Pokoknya negeri ini harus jadi negeri yang baik dulu baru kita jadi orang baik. Ini teori memperbaiki keseluruhan dulu baru mau baik secara individu. Kebalik kayak gini. Yang betul masing-masing kita bertanggung jawab atas amal kita sendiri-sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Masing-masing jiwa akan tergadaikan dengan perbuatannya. Sehingga tanggung jawab kita adalah tanggung jawab pribadi. Kalau negara berbuat maksiat Pak, yaitu urusan negara. Nah sekarang pertanyaannya, jika negara menerapkan sistem riba tadi ya, lalu masyarakat di bawahnya akhirnya bertransaksi riba, apakah negara juga bertanggung jawab dengan dosa rakyat? Jawabannya, yang menerapkan aturan sehingga membuat bawah-bawahannya ini bermaksiat, yang membuat aturan bermaksiat dan mendapatkan dosa dari semua bawahannya yang bermaksiat. Jadi misalnya kepala perusahaan membuat peraturan semua karyawan dilarang berjilbab. Ini aturan yang salah atau benar? Salah atau benar? Benar ya. Karena yang berjilbab itu karyawati ya. Jadi misalnya ada aturan, semua karyawan dilarang sholat. Jadi nanti kerja dari mulai jam 8 sampai jam 5. Tidak boleh sholat. Ketahuan sholat, pecat. Akhirnya ada karyawan yang karena takut dengan aturan ini, dia nggak sholat. Gimana itu? Yang nggak sholat tadi berdosa, dan yang membuat aturan ini ikut berdosa.
Karena dia yang menyebabkan orang lain berbuat maksiat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang mengajak orang lain untuk berbuat penyimpangan, fa umila biha ba'dah, kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya, kana alaihil wizru wa auzaru man amila biha, maka dia mendapatkan dosa dari perbuatannya dan dosa dari setiap orang yang mengikutinya. Ya? Tapi bagi muslim yang nggak ikutan, nggak ikut terlibat di situ, dia tidak nanggung dosa. Dia tidak nanggung dosa. Tapi Pak, itu kan sudah jadi sistem. Iya, itu sudah jadi sistem, tapi kan kita berhak milih. Apakah negara memaksa kita untuk bertransaksi riba? Saya tanya ya. Apakah negara kita memaksa kita untuk bertransaksi riba? Tidak. Kita punya hak untuk tidak terlibat di situ. Jadinya, ya kalau kamu tidak terlibat ya berarti kamu berlepas diri dari kesalahan mereka. Wallahu a'lam. Yang kedua, tema tentang masalah muamalah, kenapa tidak dijadikan sebagai kajian rutin? Ya sebenarnya ini kembali kepada masalah ketersediaan asatidzah yang mau ngajar. Gitu? Sehingga kalau tidak ada asatidzah yang mau ngajar, berarti Bapak ikuti secara online. Kalau mondok nanti waktunya habis. Ya. Usia berapa Pak? 62, masih muda. 62 masih muda? Atau masih tua? Masih muda ya? Bapak saya usia 63. Kira-kira kalau usia 62 mondok, pantas nggak? Pantas nggak? Yang bilang nggak pantas angkat tangan. Kata siapa nggak pantas? Ilmu pantas bagi siapapun. Hanya saja memang di tempat kita ndak ada model mondok di usia lanjut itu. Cerita yang disampaikan oleh teman-teman kami yang mereka menyaksikan beberapa pensiunan di Saudi, Pak. Jadi orang-orang yang pensiun di Saudi, mereka itu menyadari saat mereka aktif sebagai aparat negara, sebagai anggota kepolisian, anggota angkatan bersenjata, army, dan seterusnya. Begitu mereka pensiun, mondok. Mereka datang ke tempatnya masyayikh untuk ngaji, mengejar ketertinggalan. Dulu waktu saya aktif kerja nggak bisa Pak. Sekarang saya sudah pensiun, saya sudah dapat jaminan dari negara sehingga nggak perlu kerja. Maka sisa waktu di usia lanjut itu dipakai belajar. Jadi mereka datang ke pondok pesantren lalu ngaji. Ya bentuknya sih bukan pondok pesantren, tapi halakoh-halakoh yang dibimbing oleh para masyayikh. Dengan belajar terstruktur. Sehingga Syekh Fulan ngajar kitab ini, dia ikuti sampai selesai. Syekh Fulan ngajar kitab ini, dia ikuti sampai selesai. Itu yang terjadi di sana. Nah, coba kita bawa budaya kayak gini ke Indonesia. Laku nggak kira-kira Pak? Hah? Dulu saya pernah membuat pesantren kilat lansia. Yang boleh masuk usianya 55 ke atas. Di Jawa tapi ya. Alhamdulillah Pak, antri. Cuman 3 hari saja. Jumat, Sabtu, Ahad, pulang. Karena orang tua kalau lama-lama masuk angin. Sehingga seperti santri kan ya. Santri makannya enak nggak? Enak. Orang tua harus lebih enak. Sehingga nilai ketahanannya tidak seperti santri. Dikasih olahraga atau apa. Nah itu yang kemudian kita keberatan. Kalau dibuat pesantren lansia gimana Pak? Pesantren lansia itu terlalu merepotkan. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit masuk angin. Sehingga harus siaga dokter di situ. Tapi kalau santri kan sakit, biarin aja, nanti sembuh sendiri ya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.